warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Marina Aziza dengan NPM 25130240076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya siapkan dengan judul Bahaya Bullying di Lingkungan Sekolah. Di sini saya mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Destiani MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan slide yang pertama, yaitu apa itu bullying. Bullying adalah tindakan kekerasan seperti menyakiti, merendahkan, dan juga mengintimidasi orang lain secara berulang dan juga disengaja. Lalu ciri-ciri bullying itu ada 3. Yang pertama, dilakukan secara berulang. Yang kedua, ada ketidakseimbangan kekuatan. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan korban itu merasa ketakutan dan juga tertekan. Lalu menurut penelitian juga bullying itu bisa terjadi secara fisik, verbal, sosial, dan juga digital. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis bullying di sekolah. Jenis-jenis bullying di sekolah itu ada 4. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik itu apa aja sih? Jadi bullying fisik itu ada 3. Yang pertama, memukul, mendorong, dan juga menendang. Lalu kalau bullying secara verbal itu yaitu mengejek, menghina, dan juga memanggil nama teman dengan panggilan yang buruk. Lalu kalau bullying sosial itu yang pertama, mengucilkan dan juga menyebarkan gosip, lalu mempermalukan teman sebayanya. Dan yang terakhir yaitu cyberbullying atau yang digital. Itu ada 2, yaitu dengan menghina di media sosial dan juga menyebarkan foto atau video tanpa izin pemilik foto atau video tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengapa bisa terjadi bullying. Bisa terjadi bullying itu ketika kurangnya rasa empati. Rendahnya empati dan kontrol emosi pada remaja itu bisa meningkatkan atau memicu perilaku bullying pada siswa dan siswi. Lalu yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang dampak bullying. Remaja-remaja sekarang itu sekarang lebih banyak yang kurang memahami apa itu dampak bullying, sehingga mereka lebih beresiko tinggi untuk melakukan tindakan tersebut kepada teman sebayanya. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan dan pergaulan. Pengaruh lingkungan dan pergaulan itu seperti misalnya ada siswa atau siswi yang tinggal di lingkungan yang negatif, sehingga ke perilaku atau kegiatan yang mereka temui di lingkungan tersebut itu mereka bawa di lingkungan sekolah gitu. Lalu yang keempat yaitu budaya bullying di sekolah. Banyak sekali siswa-siswi itu menormalisasikan bullying di sekolah atau mengintimidasi teman sebayanya. Jadi ketika mereka melakukan bullying itu tuh bukan hal yang bisa berdampak besar, tapi menurut mereka itu adalah hal yang wajar. Baik, yang selanjutnya itu yang terakhir, pengaruh media sosial. Jadi ketika tidak ada kontrol dalam penggunaan media sosial, itu bisa mengakibatkan siswa-siswi atau remaja-remaja itu berbuat penghinaan, lalu penyebaran ejekan, dan menghina di media sosial secara online. Biasanya berkomentar di postingan orang lain dengan kata-kata yang buruk seperti itu. Lalu selanjutnya, dampak bullying bagi korban. Apa aja sih dampak bullying bagi korban itu? Yang pertama, dampak psikologis. Dan psikologisnya itu korban itu bisa mengalami stres, trauma, lalu cemas dan depresi, dan juga minder dan kehilangan kepercayaan diri. Lalu yang kedua yaitu dampak akademiknya. Dampak akademiknya itu siswa ini bisa sulit berkonsentrasi saat belajar, saat di dalam kelas, saat memahami pembelajaran. Lalu yang kedua, prestasi korban itu menjadi menurun. Dan yang terakhir yaitu tidak ada lagi semangat untuk sekolah, karena menurut mereka sekolah bukan lagi tempat yang aman, sehingga ketika mereka datang di sekolah itu menjadi
rasa takutnya tinggi. Lalu yang ketiga, dampak sosial. Dampak sosialnya itu yang pertama, menarik diri dari lingkungan dan sulit bergaul. Jadi ketika mereka sudah dibully atau si korban ini sudah mengalami bullying, kan mereka mengalami trauma ketika bertemu orang lain. Dia takut kalau orang lain itu juga berbuat kekerasan juga ke si korban itu. Jadi selanjutnya, dampak bagi pelaku. Bagi dampak untuk pelaku bullying ini, jadi dampaknya itu nggak cuma di korbannya aja, tetapi bisa berlaku di pelakunya. Jadi si pelaku juga bisa memiliki perilaku yang negatif. Lalu dampaknya bagi pelaku ini yang pertama, dijauhi oleh teman-teman sebayanya, teman-teman di sekolahnya. Lalu yang kedua, terbiasa melakukan kekerasan. Dan yang ketiga, berpotensi melakukan kekerasan di masa depan, karena ketika mereka di waktu kecil aja sudah melakukan kekerasan, maka saat dia dewasa itu sudah menormalisasikan tindakan kekerasan itu. Lalu yang terakhir yaitu mendapat sanksi sekolah. Dan bullying ini tidak hanya tadi merugikan si korban, tadi juga bisa merugikan bagi pelaku. Jadi selanjutnya, dampak bagi lingkungan sekolah. Nggak cuma korban dan pelaku, tapi juga di lingkungan sekolah juga berdampak. Dampaknya yaitu lingkungan sekolah itu menjadi tidak nyaman. Lalu yang kedua, menurunkan rasa aman siswa. Tadi kan yang sudah saya jelaskan bahwa siswa-siswi itu menjadi merasa takut ketika datang ke sekolah karena sudah adanya tindakan pembulian. Lalu yang selanjutnya itu menimbulkan konflik, dan yang terakhir merusak citra sekolah. Dan menurut penelitian di Indonesia juga menunjukkan perilaku bullying ini memicu konflik sosial dan juga ketidaknyamanan di lingkungan pendidikan. Baik, selanjutnya langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahannya itu ada 5. Yang pertama, saling menghargai teman. Yang kedua, tidak mengejek perbedaan, seperti misal teman sebanyak itu ada yang lebih mungkin memiliki kekurangan atau apa, itu tidak boleh mengejek. Lalu yang ketiga, berani melapor kepada guru ataupun orang tua. Kebanyakan anak-anak yang dibully itu tidak berani untuk melapor ke orang tua ataupun guru BK-nya, karena kebanyakan orang tua juga tuh menganggap itu hal yang biasa, padahal itu membuat traumatis ke anaknya. Lalu selanjutnya, menjadi teman yang suportif. Ketika ada teman yang dibully, itu kita harus mensupport agar teman itu tidak merasa sendirian. Lalu yang terakhir, menggunakan media sosial secara bijak. Jadi ketika menggunakan media sosial itu harus tahu batasan dan harus dibatasi juga. Sebagai orang tua harus mengkontrol anak-anaknya. Jadi selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan ketika melihat bullying, tindakan bullying? Yang pertama, tidak boleh menonton ataupun mendukung pembulian tersebut. Lalu yang kedua, bantu korban merasa aman. Dan yang ketiga, laporkan kepada guru BK ataupun wali kelas. Dan yang terakhir yaitu memberikan dukungan moral kepada si korban. Dan yang terakhir yaitu masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bullying itu adalah perilaku yang negatif dan dapat berdampak besar bagi kesehatan mental, hubungan sosial, dan juga prestasi belajar siswa. Sehingga tindakan bullying ini tidak hanya merugikan korban, tapi juga dapat merugikan si pelaku bullying, sehingga mereka mendapatkan perilaku yang negatif. Lalu oleh karena itu, sekolah, guru, orang tua, dan siswa juga harus saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, lalu juga menciptakan budaya saling menghargai sehingga bullying ini dapat dicegah di lingkungan sekolah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.